Konten ini bisa video, bisa live. Dan sekarang kita berbicara tentang video, teman-teman. Lewat video itu, pertama bisa banget membangun awareness. Awareness berarti lewat video kita bisa memperkenalkan produk kita ke orang lain. Kalau zaman dulu, teman-teman harus bikin iklan di TV, itu mahal banget. Zaman sekarang, teman-teman dengan ide kreatif sendiri, semudah itu bikin video jualan produk pakai aplikasi TikTok aja, teman-teman ya. Dan semua orang berpotensi melihat produk kita lewat video yang kita bikin. Terus kemudian, lewat interaksi di dalam short video itu, kita juga bisa lebih engage atau lebih dekat sama penonton kita gitu teman-teman ya. Bayangin lagi iklan zaman dulu di TV. Kita orang bikin iklan bagus-bagus, tapi emang penonton bisa dapat komentar langsung ke yang buat iklan atau produk yang nggak bisa. Nah, dengan adanya sosial media zaman sekarang, teman-teman ketika membuat video itu bisa langsung mendapatkan respon langsung dari penonton. Nah, kalau teman-teman peka itu bisa jadi masukan buat teman-teman, bisa jadi inspirasi teman-teman ke depannya. Gimana cara membuat konten yang disukai oleh penonton kita gitu ya. Terus kemudian bukan cuma awareness sama interaksi. Dengan fitur keranjang kuning di dalam short video, balik lagi, ini aku bicara short video yang ada keranjang kuningnya teman-teman ya. Kalau yang nggak ada keranjang kuningnya kita bahas di episode berbeda. Tapi sekarang kita konteksnya video yang ada keranjang kuningnya. Kalau video ada keranjang kuningnya, itu potensi konversinya atau conversion ada banget. Karena apa? Karena kalau teman-teman beruntung, ketika video berkeranjang kuningnya teman-teman ditemukan sama penonton yang membutuhkan produknya, penonton itu akan dengan mudah langsung check out di situ. Dia nggak perlu lagi browsing di Google, cari produk kita, terus membanding-bandingkan harga antar e-commerce tuh nggak perlu. Mereka sangat mudah langsung check out di keranjang kuning kita. Nah, sekarang kan PR-nya gimana caranya video kita ditemukan oleh penonton yang butuh. Iya nggak teman-teman? Gitu ya teman-teman ya, bagaimana uh, background dari betapa pentingnya sebuah short video konten untuk penjualan kita di TikTok Shop. Teman-teman kalau ada yang punya pertanyaan boleh tuliskan di kolom Q&A ya, supaya nanti aku gampang mensortir pertanyaan yang berhubungan sama materi. Oke. Nah, kemudian sekarang kita ke ini nih. Jadi faktor apa aja sih yang membuat sebuah video itu direkomendasikan sama TikTok? Kalau dibilang kayak gini, pengertian teman-teman gimana menurut teman-teman? Kalau maksudnya video direkomendasikan, berarti videonya akan gimana nih performance-nya nih? Coba aku mau lihat di kolom chat. Teman-teman nyambung gak nih sama Kaul ini? Kalau aku bilang, nih judulnya di layar nih, faktor apa yang membuat visual video direkomendasikan? Kalau kita bilang short video itu direkomendasikan, berarti bagaimana performance short videonya? Secara angka dia gimana teman-teman? Menurut teman-teman? Ya, keakuan. Ya, maksudnya adalah kalau direkomendasikan berarti disebarkan ke banyak pengguna. Benar. Dan kenapa bisa disebarkan? Karena dia menarik viewer dan bagus. Yes. Kalau dia disebarkan ke banyak pengguna berarti views-nya punya potensi tinggi, teman-teman ya. Balik lagi. Views-nya punya potensi tinggi. Kalau views-nya punya potensi tinggi, berarti potensi dibelinya juga tinggi, gitu teman-teman ya. Menarik, relatable. Oke, teman-teman ini jawaban teman-teman sendiri ya, dicatat ya. Nanti kamu habis ini langsung lihat lagi short videonya, kira-kira apakah sudah menarik, relatable, banyak interaksi gitu teman-teman ya. Oke, nah sekarang rumusan umumnya nih. Apa yang membuat sebuah video direkomendasikan dan kalau secara umum orang bilangnya videonya FYP. Maksudnya FYP apalagi? Oke, ada yang bertanya, mungkin nanti ada yang nanya. Apakah sebuah video itu harus masuk FYP untuk viral gitu ya? Nah, teman-teman, kenapa banyak istilah dibilang video itu FYP? Karena ketika teman-teman buka aplikasi TikTok, siapapun ya, semua user ketika buka aplikasi TikTok, halaman pertama yang dia buka apa teman-teman? Coba, halaman pertama yang dibuka sama user ketika dia buka aplikasi TikTok, itu halamannya apa? Bukan beranda. Kak Denny, ayo Kak Denny, bukan beranda namanya. Kalau TikTok, For You, betul. Kak Arya Wisnu, Kak Neti, yes. Kak Miranda, YAPFYP, For You page. Oke, bener. Nah, sekarang saya tanya lagi. Orang-orang yang ada di For You page, halaman For You itu, apakah mereka pasti nge-follow kita apa enggak, teman-teman? Orang-orang yang ada di For You page, nge-follow kita apa tidak? Tidak.
Yes, benar. Jadi perbandingan gini, followers teman-teman mungkin bisa cuma 100 orang. Followers teman-teman itu ada di bagian tab following. Orang yang teman-teman follow juga di tab friends. Nah, manusia, user TikTok yang jutaan orang itu ngumpulnya di FYP, teman-teman, di For You page ini. Sehingga kalau video kita munculnya di For You page, maka potensi ditonton sama jutaan orang lebih banyak. Itulah kenapa video kita kalau ditemukan orang lewat For You page, orang asingnya yang bukan teman kita, maka bisa dibilang video kita mungkin viral gitu loh. Karena kalau sudah masuk ke For You page, kemungkinan besar paling nggak videonya lebih tinggi dari view dia biasanya gitu. Kayak misalkan Kak Arif itu sudah sangat terkenal. Misalnya video dia biasanya view-nya 100.000. Tapi ketika video dia masuk For You page, mungkin videonya bisa 1 juta views gitu teman-teman ya. Jadi mungkin kayak banyaknya kataan Shirley juga beda sama banyaknya saya gitu. Misal Kak Shirley rata-rata viewsnya 10.000 gitu. Terus buat dia 30.000 udah besar gitu loh. Kalau saya yang viewnya cuma ratusan, dapat 2.000 view udah besar gitu teman-teman ya. Jadi tujuan video kita memang kita perjuangkan supaya masuk di For You page. Dalam artian menjangkau penonton yang lebih luas. Nah, gimana caranya supaya bisa masuk For You page? Matriks yang penting yang dilihat sama sistem itu adalah pertama, durasi menontonnya. Jadi, TikTok sebagai platform, dia akan menilai dulu video kita. Video kita, oke, dianggap secara teknis bagus apa enggak? Suaranya, audionya clear apa enggak? Gambarnya tajam atau enggak? Terus kontennya tidak melanggar aturan apa enggak gitu ya. Let's say secara teknis sudah rapi gitu teman-teman ya. Secara teknis diterima sama sistem, lalu dia akan coba melemparkan ke beberapa sampel penonton dulu, baik itu teman kita ataupun orang asing yang kira-kira tertarik dengan konten video kita gitu. Nah, kemudian jika sampel audiens tersebut menonton dalam durasi yang panjang, maka kemungkinan besar sistem akan terus merekomendasikannya gitu loh. Kalau orang sudah nonton video kita dalam durasi yang panjang, biasanya mereka tertarik sama video kita. Nah, kalau mereka tertarik, biasanya mereka kasih interaksi, baik dalam bentuk dikasih likes, atau di save, atau di share, atau bahkan di komen gitu teman-teman ya. 4 hal itu masuk dalam istilah engagement atau interaksi gitu. Terus elemen ketiga, matriks yang penting dipertimbangkan oleh sistem adalah soal konversi. Jika video itu mengandung keranjang kuning, maka kalau misalnya ada 1 check out, 2 check out, maka dianggapnya sudah bagus sehingga video kita akan terus direkomendasikan sama sistem gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah 3 hal yang harus dipegang banget sama teman-teman. Durasi menontonnya, engagementnya, dan juga konversi. Paling tidak, saya bisa bilang itu. Video-video yang viral, biasanya dia durasi menontonnya panjang, terus ya dia banyak yang komen, banyak yang nge-save, banyak yang nge-likes, banyak yang nge-share, dan juga kalau dia berkeranjang kuning, banyak check out dari video tersebut. Biasanya itu teman-teman ya, kalau ditanya video yang FYP itu seperti apa? Video yang FYP kurang lebih seperti ini rumusannya ya, performance dari sebuah video itu, oke? Nah, sekarang aku akan masuk ke bedah shot video yang pertama. Jadi aku ngambil video pertama ini dari akun Snack Cap Manggis. Aku mohon maaf kalau ada penulisan, kalau ada teman-teman Snack Cap Manggis yang join di sini atau ada yang kenal, boleh disampaikan. Terima kasih untuk kiriman videonya. Nah, sekarang kalau ada penulisan, salah penulisan boleh kasih tahu aku teman-teman ya. Kalau ada salah penulisan boleh kasih tahu aku. Nah, sekarang kita lihat dulu video dari teman-teman Snack Cap Manggis. Aku akan play. Kalau nggak ada suaranya, kabarin aku di kolom chat, oke? Kita play dulu. Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bentley, Tesla. Nih, Ceban. Goceng. Nih, Ceban. Nih, goceng. Belum cukup anjay buat beli sosreng. Nih, gue tambahin cuma ada 3.000. Masih belum cukup anjay buat sekilo. Nah, gue cap borong semua sosreng. Anjay, gaskeun. Oke, ada yang mau di-play lagi atau ada yang mau langsung kasih komentar? Kira-kira menurut teman-teman, apa yang menarik dari video ini, teman-teman? Boleh, ayo kita tunjukkan suportivitas kita. Apa yang menarik? Oh, kata Kak Dodi lagi. Boleh, aku play lagi, teman-teman ya. Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bentley, Tesla. Nih, Ceban. Goceng. Nih, Ceban. Nih, goceng. Belum cukup anjay buat beli sosreng. Nih, gue tambahin cuma ada 3.000. Masih belum cukup anjay buat sekilo.
Nah, gue cap borong semua sosreng. Anjay, gaskeun. Oke, buat teman-teman boleh coba kasih komentarnya tentang video itu. Apa misalnya lucu karena komedi atau misalnya apa boleh teman-teman atau misalnya nggak kelihatan produknya kak gitu boleh juga nggak apa-apa bebas bebas di situ. By the way itu cepet bukan gocap oh ya. Hook di 3 detik pertama menarik. Ikuti trennya. Yes, Kak Gilang langsung dapet ya maksud aku ya. Kak Sarung Cendana ngomong apa Kak Sarung Cendana? Hooknya menarik dan interaktif. Kak Helvin mau dong dibedah short video kita. Kak Helvin nanti coba masukin lagi link videonya ya. Teman-teman coba misalnya punya video yang kira-kira punya nilai unik, nggak harus video tinggi ya. Tapi kalau teman-teman terasa itu bagus, boleh dikasih. Karena kita bukan cuma ngelihat dari performance angkanya, tapi bagaimana dari treatment kontennya ya. Interaktif juga disebut ada jargonnya remake trend. Tren itu bertahan berapa lama ya Kak? Di TikTok tren itu cepet banget ya teman-teman ya. Paling bisa cuma 2 minggu gitu karena pergantiannya cepet banget. Oke, aku coba akan membahas Gerard, ya. Apa sih yang menurut aku, menurut kita di sini teman-teman edukasi menarik dari video ini? Yang pertama teman-teman, ini adalah video yang cukup bagus karena dia bisa menghempaskan teori bahwa video berkeranjang kuning nggak bisa ikutin tren. Oke, jadi ini sebenarnya dia nge-stitch ya. Dia pakai fitur apa stitch atau jahit video gitu ya teman-teman ya. Di depannya ini kan orang-orang ngumpulin apa namanya kunci mobil mewah gitu. Nah, mungkin jujur aku tren ini nggak ada masuk di FYP aku, tapi langsung kebaca. Mungkin kalau di konten lain mereka juga melakukan hal yang sama gitu. Cuman menurut kita di sini teman-teman Snack Cap Manggis kreatif banget. Berarti mereka kelihatan suka scroll, suka cari-cari inspirasi konten, terusnya orangnya berpikir jernih teman-teman ya, nggak beban, jadi otak komedinya jalan gitu ya. Dia ikutin tren, tapi dia tetap nambahin ide kreatif originalnya gitu. Saya sih ngakak banget ya lihat dia patungannya duit-duit lecek begitu teman-teman ya. Terus kemudian untuk narasi sama ton suara talent video di balik layarnya juga terdengar natural ya teman-teman ya. Ini adalah sebuah eksekusi yang bagus. Karena kamu bayangin misalnya ini muka orangnya nggak kelihatan loh. Muka orangnya nggak kelihatan berarti audionya harus clear, harus jernih, harus terdengar gitu. Dan dalam video ini, kalau menurut kami yang berkecimpung di dunia konten video, ini enak banget. Suaranya clear, terusnya tone audionya juga dia natural, kayak tidak dibuat-buat gitu teman-temannya. Sangat ciri khas karakter video-video di TikTok gitu. Terus kemudian dari kolom captionnya juga tegas banget, nggak buang-buang, nggak basa-basi, dia tuh poin langsung gas, mumpung harga miring. Tuh. Hashtag Snapchat Manggis, hashtag FYP. Ya udah lah ya, yang hashtag FYP ini aku nggak mau bicara banyak, cuman pesan kita kalau hashtag teman-teman, gini, hashtag itu mensupport. Hashtag bukan satu-satunya jalan supaya video teman-teman viral. Ya, jarang banget cuma karena satu hashtag terus video kita viral. Itu enggak. Tetap yang paling berkontribusi besar adalah kekuatan konten kita. Jadi, jangan sia-siakan kolom caption kita dengan hashtag yang banyak banget sampai kita melupakan bahwa sebenarnya kita bisa bikin kata-kata yang lebih lucu dan menarik gitu ya di kolom captionnya. Jadi mungkin untuk hashtag bisa pakai 3 sampai 5 yang mayoritas berhubungan dengan konten atau produk kita gitu teman-teman ya. Misalnya dari video ini kan ikutin trennya, selain dia kasih hashtag Snapchat Manggis, mungkin bisa juga kasih hashtag nama trennya supaya nanti mudah ditemukan sama penonton juga gitu. Kalau kebanyakan hashtag itu bagus nggak Kak? Kak Rizky bagus. Kebanyakan hashtag bagus apa enggak? Aku bilang enggak. Nggak ada orang yang mau nonton video itu karena hashtag doang. Percaya. Kamu coba kita posisikan diri kita sebagai penonton ya teman-teman ya. Apa iya kita mau nonton video karena lihat hashtag gitu? Kalau lebih 3 sampai 5 kenapa Kakak? Kak Akuang-Akuang kamu membuang kolom caption cuma untuk hashtag yang berbau teknis. Gitu. Jadi idealnya 3 sampai 5. Sisanya kita kita bedah, kita explore lagi kekreatifan kita dalam menulis kata-kata di kolom caption. Kadang orang ketawa lihat captionnya, itu yang membuat dia nonton gitu. Tapi kalau orang ketawa lihat hashtag, enggak juga sih, agak jarang ya teman-teman ya. Oke, nextnya adalah
Sekarang kalau tadi aku bahas poin-poin yang oke, aku mau ucapin selamat dan makasih buat Kak Snack Cap Manggis untuk dikirimnya. Fungsi hashtag buat apa? Coba Kak teman-teman, ada yang bisa balas Kak Tiono jadi asisten dosen, boleh dibantu Kak Tiono sambil aku lanjut menjelaskan. Nah, sekarang apa ya yang bisa dikembangkan kalau menurut kami di sini dari video Snack Cap Manggis? Palingan teman-teman, nih, ada di bagian penamaan keranjang kuningnya. Teman-teman tahu ya, kalau di keranjang kuning ini, ketika kita attach atau kita menautkan link produk, kita bisa ganti judul produknya. Teman-teman tahu kan? Tahu dong, ada yang nggak tahu nih? Tahu kan teman-teman ketika kita menautkan link produk, kita bisa ganti tulisan di sininya? Ya, tahu. Oke, mantul. Nah, tapi menurut kita di sini, Kak Snack Cap Manggis ini eh, agak sayang karena nama produknya dibikinnya makin miring harganya, weh gitu. Kita tahu sih maksudnya kemana gitu. Cuman sayangnya adalah dalam video ini kan tidak ada produknya gitu. Nah ini akhirnya kita masuk ke quick tips yang pertama. Jadi teman-teman, kalau video kita tuh soft selling sekali, nah video yang tadi ini bisa kita bilang sebagai, sorry ya, video yang si Snack Cap Manggis ini bisa kita bilang sebagai soft selling, ya, sebagai soft selling. Nah, karena dia nggak ada produknya, teman-teman. Jadi soft selling itu bukan cuma storytelling ya, bisa juga kayak dia komedi. Nah, karena dia nggak ada produknya, orang sebenarnya nggak kegambar. Kayak saya aja kurang tahu sebenarnya snack cap manggis ini apa gitu loh bentukannya. Apakah keripik ataukah apa gitu. Nah, saran kami di sini, kalau memang gaya video kita soft selling, teman-teman jangan ragu untuk menuliskan nama produknya apa adanya di link produk keranjang kuning. Supaya apa? Supaya orang juga jelas itu produk apa yang dijual dalam video ini. Gitu teman-teman ya. Dan lagi pula untuk harga makin miring ini sudah tergambar juga dari captionnya yang bagus itu gitu. Jadi eh, palingan itu yang bisa dikembangkan dari video ini. Oke, sebelum Kak Arif pergi boleh deh satu quiz dulu dari Kak Arif atau mau pamit? Oke, boleh Kak. Oke, teman-teman, kuis pertama ya sembari Kak Uli nafas dulu sebentar. Wah, teman-teman, kalau tadi aku bisa ambil intisari, salah satu intisari dari Kak Uli adalah tadi ada komen kalau oh ini udah jelas banget nih, dia pengennya si penontonnya ngapain. Itu bahasa lainnya, ngingetin lagi teman-teman, itu bahasa lainnya adalah CTA atau CTA atau call to action. Jadi penting banget untuk kita tahu kita tuh call to actionnya mau apa. Intinya kita mau si penontonnya itu ngapain setelah nonton video kita, belikah, mereka ngepoin live streaming kita kah, atau kayak gimana gitu ya. Jadi kalau video nggak ada CTA atau CTA-nya, itu udah big no. Artinya nggak optimal videonya. Nah, kita kuis pertama, kita coba cek apakah teman-teman sejauh ini masih fokus mengikuti penjelasan Kak Oli dan reviewnya Kak Oli. Kita mulai ya. Sudah dimulai sama Kak Oli ya. Oke, manakah pengertian di bawah ini yang kurang tepat? Yang kurang tepat berarti teman-teman tugasnya adalah cari yang salah ya. Hook merupakan kalimat atau kejadian di 3 detik pertama yang bisa menarik perhatian penonton. Betul ya? Kan 3 detik pertama di awal kita harus menarik perhatiannya, langsung mencuri perhatiannya si penonton. Problem merupakan deskripsi tentang masalah yang berhubungan dengan penonton. Berarti semakin relevan problem yang kita sampaikan di video dan kita kasih solusi, semakin penontonnya merasa, oh iya, ini harus beli ini. Oh iya, ini harus kepo ini, produk ini, atau toko ini, gitu ya. CTA tidak penting karena tidak terlalu berpengaruh. Baru aja aku dibahas ya tadi ya, teman-teman ya. CTA tidak penting karena tidak terlalu berpengaruh. Yakin CTA tidak penting ya, teman-teman ya. Hati-hati, kalau videonya nggak ada CTA, penonton bingung harus ngapain ya, di scroll doang nanti, di skip doang videonya. Oke, ayo kita tunggu sampai 70% teman-teman, yuk. Masih 58% yang ikutan kuisnya. Siapa tahu ini nilainya jadi bagus nih rata-rata kelas ini hari ini ya teman-teman ya. Hati-hati, ini teman-teman harus cari yang salah. Ya, manakah pengertian di bawah ini yang kurang tepat, teman-teman? CTA tidak penting, yakin. Tadi kita udah bahas CTA sepenting apa ya, teman-teman ya. Hook itu penting, dan biasanya 3 detik pertama, tugasnya apa? Untuk mencuri perhatian pembeli atau penonton. Problem itu harus ada di video, direkomendasikan untuk ada di dalam video. Agar apa? Agar makin relevan konten kita dengan si audiens. Yuk, bisa teman-teman, udah 70%. Kita hitung mundur ya.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita bisa close. Kita tunjukkan jawabannya benar. CTA ya teman-teman ya. Sekali lagi, kalau nggak ada CTA, bisa dibilang kayak videonya kurang powerful. Ya, penonton bingung harus ngapain. Ingat ya, kita nggak mau bikin orang bingung di sini, oke? Jadi harus ada CTA ya. Kalimat CTA-nya apa? Beli sekarang, beli satu dapat dua, terus tonton live streaming kita besok malam gitu, dan lain-lain. Ya, teman-teman ini harus clear. Oke, Kauli silahkan dilanjutkan sesinya. Oke, benar teman-teman ya, CTA itu perlu. Kalau di sini yang hadir udah terkenal semuanya gitu ya, kayak lempar satu video yang cekot banyak, CTA nggak perlu, bisa jadi teman-teman. Karena kalau kita masih di apa ya, mungkin teman-teman melihat ada beberapa sosok yang sudah terkenal gitu ya, kayaknya nggak ada tuh Kak, apa namanya, call to actionnya gitu. Nah mereka tuh sudah punya privilege ibaratnya teman-teman ya. Kak, CTA yang ideal tuh berapa kata? CTA yang ideal bukan jumlah katanya Kak, tapi konteks kalimatnya. Sejelasnya apa? CTA itu kan call to action. Kamu ngajaknya apa? Misalnya ngajaknya check out keranjang kuning. Sesimpel misalnya adalah eh, lagi ada promo check out di keranjang kuning sekarang gitu. Atau misalnya eh, jangan sampai ketinggalan promonya, cek keranjang kuning sekarang. Misalnya bisa seperti itu ya Kak. Itu adalah ajakan untuk melihat keranjang kuning. Kalau untuk di dunia lain, platform lain, maksudnya bukan shopping, bisa jadi ajakannya buat follow atau ajakannya buat nonton live gitu. Jadi kalau baik lagi ya, kalau videonya adalah video teaser live, maka oke aku nanya teman-teman deh, kalau videonya teaser live, video pendeknya itu adalah video teaser live, maka CTA-nya apa teman-teman? Ngajak ngapain? Kalau videonya konteksnya adalah teaser live, ini sebelum kita ke video yang kedua. Nonton live kita, bener Kak Akuang. Gabung yuk, iya. Gitu, ajak nonton live. Oke, itu benar. Terus yang kedua, misalnya videonya nge-review produk. Atau videonya kita memang jualan produk. Lalu CTA-nya apa teman-teman? Kalau videonya, isi videonya beneran untuk jualan produk. Klik keranjang kuning, iya gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi CTA itu call to action. Jadi yang penting konteks dari kalimat itu apa, jelas nggak ajakannya mau ngapain gitu ya Kak tadi ya, bukan jumlah katanya gitu. Oke, keren-keren nih Kak Dina juga. Beli dong please. Kak Fani kamu kayak menyedihkan banget pakai please please ya. Aduh Kak Fani, tulis ya kamu videonya apa biar aku liatin. Oke, sekarang yang kedua, aku mau nge-review video dari teman kita, nama akunnya @bfs123official atau @bfs123official. Mohon maaf kalau ada salah sebut ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat videonya sama-sama. Kalau nggak ada suaranya, boleh kasih tahu aku di kolom chat ya. Pemasangan motor MDL2821 ataupun yang varian versi 3 dipasang ke bagian motor Honda CBR 150R. Pertama, kita buka terlebih dahulu untuk bagian pengunci setang. Kita pilih pengunci setang yang letter U ini yang paling besar. Kita masukkan ke bagian lubang setang, pasang ring dan baut pengunci. Nah, kalau lebih seperti ini, kita pasangkan dengan kuat. Dan jangan lupa kita kencangkan menggunakan kunci yang sudah tersedia. Dan terakhir kita pasangkan kembali holder dan bagian pengunci setang seperti ini. Bisa diatur ke segala jenis arah dan juga dia bisa rotasi juga berputar 360 derajat. Ini contoh yang sudah terpasang di motor Honda CBR 150R. Oke, tadi sudah kita play. Buat teman-teman, saya mau tanya, untuk video yang tadi, video yang bagus dari KBFS 123 Official, jenis videonya apa teman-teman kira-kira? Jenis videonya Pemasangan video apa? Jenis videonya video apa? Video review, apa ya? Tutorial, lagi-lagi Kak Tiono dapat tepuk tangan dari saya. Kak Afwang juga nggak apa-apa ya.
Kak Fani, yes, step by step Kak Gendis benar. Atau kita biasa sebutnya dengan tutorial ya. Teman-teman banyak yang jawab benar di kolom chat, Kak Fani juga. Ya, teman-teman, ini salah satu video yang menurut kami secara untuk konteks video tutorial itu sudah memenuhi skrip yang apa ya, yang nggak jumping, nggak loncat-loncat, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek untuk akunnya kalau mau lebih tahu lebih lanjut lagi. Tapi kelebihan dari video ini, pertama untuk naskah tutorialnya itu jelas dan to the point. Dia nggak buang-buang waktu gitu. Ini juga sebenarnya sesuai sama target kalau kalau sudah soal holder handphone seperti ini dan ditancapkan di motor yang laki banget, kemungkinan besar target marketnya adalah mungkin cowok-cowok yang sukanya satset gitu ya, nggak suka basa-basi. Tuh beda sama perempuan. Kalau perempuan jualan baju, mungkin nanti yang terakhir ada fashion. Kalau perempuan mungkin akan lebih banyak gimmicknya dulu gitu. Tapi kalau untuk barang-barang yang pria biasanya cenderung lebih to the point, satset-satset gitu. Jadi menurut kami ini sudah cukup bisa membaca target marketnya dengan baik gitu. Terus kemudian terbaca juga dari rangkaian gambarnya. Kalau tutorial teman-teman, kalau berhubungan dengan video tutorial, saran saya adalah minim aja editingnya. Jadi nggak usah angle-nya ribet sama teknis videonya, karena tutorial itu yang penting adalah step by step-nya clear, jelas gitu. Dan ini sebenarnya cukup baik diterapkan oleh videonya ya, secara teknis konten gitu. Dia kan konteksnya, dia nggak kemana-mana, dia beneran fokusnya gimana caranya pasangin si holder ini di motor kita gitu. Angle kamera tidak berubah, tapi memang kalau aku boleh koreksi di sini cut to cut-nya kalau bisa tidak usah menggunakan eh, fade to black ya. Kamu bisa lihat ya? Bisa lihat ya? Maksud saya fade to black tuh yang kayak gini nih teman-teman. Kita lihat sebentar. Teman-teman bisa lihat layar. Oke, apa yang saya maksud dengan fade to black? Coba. Nggak apa-apa teman-teman, biar aku juga kasih tahu bahwa teknik transisi itu beda-beda kalau dari sisi konten. Nanti pembawaan feelingnya juga beda soalnya. Ini nih, apa yang aku maksud dengan fade to black? Coba lihat lagi di layar. Nah, iya, transisinya ini teman-teman bisa lihat ya, Kak Helvin benar, lebih tepatnya lagi, transisi itu macam-macam. Ada yang namanya cut to cut, pokoknya ada banyak. Cuman di sini aku kasih tahu aja, paling nggak yang sering dipakai adalah cut to cut. Kalau cut to cut itu teman-teman, dari gambar satu ke gambar lainnya, nggak ada transisi sama sekali. Nah, kalau video kawan kita BFS 123 ini menggunakan teknis fade to black. Jadi gambar yang eh, lagi berjalan akan kayak hitam dulu, hitam baru ke gambar berikutnya nyala lagi gitu teman-teman ya. Menurut aku mungkin nextnya ini juga bisa diterapkan ke teman-teman kalau videonya tutorial, terutama tutorial untuk produk-produk yang target marketnya mungkin laki gitu ya, set aja, pakai transisi yang cut to cut, tak 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 tak. Kalau di dunia komunikasi kita itu pakai transisi yang fade to black itu kalau menandakan pergantian waktu yang sangat panjang, teman-teman. Biasa dipakai di film. Jadi misalnya filmnya nih adegannya baru dianterin cowoknya pulang ke rumah malam hari, habis pulang ngedate gitu ya, kencan. Biasanya habis salam-salaman, salaman di motor emangnya sekolah. Misalnya habis say hi, yaudah makasih ya malam ini kita ketemu lagi besok. Biasanya untuk ke adegan pagi harinya itu transisinya fade to black, hitam naik lagi. Tandanya adalah untuk waktu yang sangat panjang. Gitu teman-temannya. Yes, benar Kak Gendis. Jadi kalau untuk tutorial, boleh teman-teman dilihat lagi apakah saya pernah bikin tutorial dengan transisi yang seperti ini. Mungkin next-nya bisa lebih sat-set gitu ya. Cut to cut aja supaya lebih to the point. Karena memang tidak ada pergantian waktu. Kecuali misalnya kita tutorialnya masak. Misalnya masak apa yang lama teman-teman? Masak perasaan orang nih. Misalnya masak yang lama tuh apa ya? Masak yang lama contohnya apa teman-teman? Aduh, masak air mah ngedip. Kak Akuang masak airnya pakai apa nih? Kayu bakar ya? Oh, bener Kak Cinecia, masak rendang. Misalnya masak rendang ya teman-temannya. Itu kan misalnya lama. Misalnya kita memang jualnya alat rumah tangga. Kalau masak rendang, prosesnya
potong daging, kepotong bumbu, itu cut to cut aja. Karena logikanya kita jalankan dalam waktu yang cepat gitu teman-teman ya. Tapi nanti ketika sudah masuk kata-kata diamkan 1 jam hingga lunak, itu nggak apa-apa, baru transisinya yang gelap naik lagi gitu. Karena itu menandakan waktunya panjang gitu. Ini kita kayak kelas komunikasi deh, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, jadi poinnya itu aja. Kalau tutorial kita bisa lebih satset karena orang memang kalau tutorial fokusnya mau lihat cara pakainya. Kalau mau indah-indahan bukan video tutorial, oke? Terus kemudian KBFS 123 official ini juga bagus ya dia ya. Dia memberikan apa namanya background musik jadi lebih hidup gitu loh untuk videonya. Palingan aku punya saran. Ini tips yang praktikal buat teman-teman yang lain juga. Buat KBFS juga boleh kalau mau dikembangkan lagi. Kalau nextnya mau bikin serupa. Pertama, perhatikan posisi subtitle pada videonya. Subtitle itu bagus ya teman-teman ya, karena banyak pengguna TikTok yang Pemasangan motor nonton video nggak pakai musik. Jadi mungkin di kereta, mungkin di jalan, di angkutan umum gitu teman-teman ya. Dan mereka baca video. Inisiatif buat subtitle itu bagus banget di sini. Apalagi tutorial. Tutorial itu banyak kata-katanya. Jadi kalau bisa ada tulisannya lebih bagus. Cuman sayangnya, nah itu tuh ketutupan sama si captionnya. Masalahnya di mana sayangnya? Pertama, eh, judul produk ranjang kuning kita nggak kelihatan. Terus yang kedua, jadi nggak kebaca juga gitu loh sayang. Soalnya kalau untuk komposisi subtitle ini sebenarnya masih bisa banget ditempatkan di, coba menurut teman-teman ini subtitle kan di sini ya, agak di bawah. Kalau mau lebih bagus lagi boleh ditempatkan di mana subtitlenya? Naikin lagi ke atas. Iya, benar, naikin ke atas. Cuman ini yang saya puji pilihan subtitlenya ya. Menurut saya di sini sederhana, tapi yang penting clear dengan dia eh, apa background fontnya putih lalu tulisannya hitam gitu. Kelihatannya sederhana, tapi ya ini yang dibutuhkan penonton. Menurut kami di sini, jadi kelihatan clear. Hanya saja posisinya agak di bawah gitu. Mungkin kalau taruh di atas, orang yang nemu nggak terlalu usaha gitu lah untuk ngeliatin subtitlenya apa gitu ya. Jadi mungkin besok-besok boleh. Aku nggak tahu apa ada video setelah ini. Cuman kalau memang masih di posisi ini, buat teman-teman yang lain juga harus aware sama komposisi teks di layar kita ya. Harus kebayang hasil akhirnya seperti apa supaya teks kita nggak tumpang tindih gitu. Biasa subtitle ketutup, saya tahan layar biar teksnya kebaca. Oh, Kak Riki rajin ya. Oke, nggak apa-apa Kak Rizky. Kak Riki. Jadi nutupin yang lagi di review nggak sih gitu. Nah, sebenarnya nggak juga teman-teman ya. Jadi makanya ketika kita syuting, kalau saya uh, mengembantu orang bikin video, biasanya dari komposisi shotnya juga udah dipikirin gitu ya. Udah dipikirin nanti subtitle saya posisinya di mana. Sehingga kegiatan kita nge-shot um, objek utamanya itu udah ada ruangnya gitu deh. Misalnya kayak saya mau bikin tutorial make up gitu teman-teman ya. Mungkin wajah, saya tahu saya akan kasih subtitle di atas kepala saya. Sehingga mungkin ya ketika syuting, saya kasih ruang sedikit di atas kepala saya untuk kasih teksnya. Nah, ilmu baru lagi buat teman-teman nih. Jadi berarti dari syuting, dari nge-shoot gambarnya, itu udah harus dibayangin outputnya seperti apa. Apakah saya mau pakai subtitle apa enggak? Saya sarankan pakai. Kalau saya pakai subtitle, nanti komposisi subtitlenya di bagian mana gitu. Jadi sehingga yang nge-shot video, yang nge-tag video udah tahu gitu ya. Nanti videonya akan seperti apa gitu. Jangan full video. Ya, bisa juga Kak Mega Putri ya. Itu videonya sambil live Kak? Kayaknya enggak ya Kak ya. Karena ini videonya cut to cut. Jadi ini adalah video syuting kelihatannya gitu. Terus kemudian untuk poin yang kedua, aku tuh kalau videonya aku suka, aku banyak kasih masukan karena aku suka videonya dan eh, penasaran pengen bikin lebih bagus lagi gitu ya. Terus kemudian palingan untuk hook teman-teman ya. Untuk hooknya mungkin bisa dikasih dengan hook yang lebih mengikat. Balik lagi, hook itu bisa berupa kata-kata, bisa berupa tampilan visual, bisa berupa teks gitu. Nah, kalau di video ini aku kebayang, ini kan di awalnya, coba kita lihat lagi ya. Awal videonya, 3 detik pertama, yang tampak adalah dia langsung mengeluarkan mobile phone holder ya teman-teman ya. Padahal motornya bagus. TBR 150 kayak gahar banget gitu ya.
Kalau saya ngebayanginnya, gambarnya itu dibuka pakai mungkin holdernya udah di dalam, udah di atas motor, terus kayak dipacu dengan kecepatan yang cepat gitu ya. Dan dia nggak jatuh gitu, udah ada handphonenya di situ. Itu akan lebih meng-attract perhatian penonton. Itu teman-teman ya. Jadi apa yang dilakukan sama KBFS itu udah oke, cuman karena saya sangat suka, saya punya inspirasi lain gitu. Jadi mungkin di awalnya bisa dikasih action yang lebih gitu. Apalagi kalau targetnya cowok-cowok yang bermotor, teman-teman ya. Concernnya tuh banyak banget. Kalau kayak adik saya laki-laki, misalnya dia pilih phone holder tuh dia benar-benar lihat di TikTok tuh yang kayak kuat banget gitu. Untuk lihat kuatnya dari mana? Yaitu dari coba eksperimen dia bawa dengan motor gitu. Oke, nanti Kak Jeffrey John kita bahas tentang warna subtitle ya. Teman-teman, kalau ada yang punya saran buat Kak Jeffrey John, boleh juga dibahas dulu. Nah, itu tadi buat hooknya, teman-teman ya, bisa ditambahkan lagi. Terus kemudian tadi untuk yang transisi, udah aku bahas di depan ya. Kalau bisa, cut to cut aja, balik lagi kenali target audience kita. Target audience secara gender, sejauh ini ada dua, eh, laki-laki dan perempuan. Atau kalau dari secara sifat, ya udah. Ada yang feminim, ada yang maskulin. Kalau memang target target produk kita itu adalah pengguna yang maskulin, hilangkan basa-basi teman-teman. Set 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 cut to cut aja gitu. Terus kemudian kalau untuk yang eh, nuansanya feminim, mungkin harus banyak additional additional hal elemen yang membuat akan lebih menarik gitu ya. Nanti di ending kita akan contoh satu contoh yang lebih feminin gitu. Nah, ini adalah tips praktikal lagi dari aku. Teman-teman, ini bahasanya gini nih. Tidak harus musik populer. Pada video konten original, gunakan musik yang nuansanya mendukung atau sesuai dengan isi konten. Banyak banget teman-teman seller di sini yang kepentok sama sama copyright musik. Benar atau benar? Benar atau benar? Banyak yang kejegal sama copyright musik. Oke, sebenarnya teman-teman, kalau sebenarnya kalau kita membuat konten original kayak yang tadi BFS itu kan konteksnya konten original ya, karena dia tutorial gitu teman-teman. Seharusnya itu nggak perlu pusing sama pilihan musiknya, nggak harus populer. Kalau sudah kontennya original, sebenarnya teman-teman cari musik yang memang free copyrightnya, yang bebas copyrightnya. Yang penting adalah nuansanya cocok. Karena fokusnya penonton, kalau video kita video tutorial atau video kita konten original, teman-teman, orang tuh mau nonton konten kita, bukan tren. Kecuali tren yang dancing, yang memang nggak bisa diganti musiknya gitu loh. Cuman balik lagi, kalau buat video berjualan, saran saya di sini adalah berdasarkan data, memang lebih mudah ada konversi kalau ada keranjang kuningnya dan ada penjelasan videonya. Sehingga untuk musik populer sebenarnya tidak terlalu berpengaruh gitu. Soalnya teman-teman kalau pakai musik yang populer, oke, beberapa orang merasakan manfaatnya gitu ya, viewsnya jadi tinggi. Cuman apakah itu menjamin adanya check out? Sebenarnya tidak juga. Karena apa? Karena nanti bisa jadi orang menemukan video kita memang karena musiknya yang populer gitu loh, ketarik ibaratnya. Which is good, nggak apa-apa. Cuman nggak ada jaminan juga karena belum tentu orang tersebut memiliki ketertarikan sama produk yang ada di dalam keranjang kuning kita. Maksud saya di sana teman-teman ya. Jadi kalau kita mau tarik real customer, kita jualan konten original kita. Sehingga teman-teman pun pilih musiknya itu yang sesuai gitu loh iramanya. Nah, kalau kayak khusus KBFS yang tadi, kalau tadi mungkin selera musiknya agak-agak Pemasangan gitar-gitar gitu ya. Gak apa-apa. Mungkin kalau cowok-cowok juga suka suara-suara gitar gitu. Tapi kalau aku mungkin akan pilih sound yang lebih laki lagi gitu. Mau populer mau enggak, yang penting dia terdengar semangat, terdengar kayak gahar, tapi bebas copyright gitu teman-teman. Kak, kadang download dari website non-copyright musik tetap ke-mute. Kak Alfi Ramadan, aku akan kasih artikel teman-teman cara cari musik bebas copyright. Nanti aku ngasih tahu caranya ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa, misalkan kamu download YouTube free copyright musik, ya memang nanti masuk ke TikTok bisa kena juga. Karena apa? Karena beda platform teman-teman ya. TikTok itu ada caranya juga gitu. Oke.
Nah, teman-teman, kebetulan Kak Arif sudah meninggalkan lokasi. Sekarang kita lanjut dulu ya. Nanti untuk pertanyaannya kita akan coba bahas setelah selesai gitu. Kak Tiono, Kak, tapi kok ada VT SS dengan sound dan latar pemandangan, ada yang bisa FYP. Teman-teman, FYP atau tidak, kita nggak tahu penjualannya. Gitu. Sekarang karena di sini aku mau fokus sama teman-teman seller, jadi coba kita fokusnya gimana supaya video produk kita tereksekusi dengan baik gitu ya Kak Tiono ya. Soalnya kalaupun misalnya Kak Tiono akhirnya coba bikin video TikTok dengan latar pemandangan gitu ya, dengan untung-untungan aja, maksudnya untung-untungan itu nggak menjamin ada check out juga. Terus ke depannya, Kak Tiono, pertanyaan saya adalah, apakah video kita seterusnya dengan treatment yang sama, yang belakangnya pemandangan aja, dengan sound viral, apakah akan sustain bertahan gitu? Menurut saya, agak jarang teman-temannya yang viral kayak gitu sesekali aja. Kalau kita seller, saran saya justru teman-teman harus menemukan identitas akunnya lewat eksekusi kontennya gitu. Jadi udah kebayang, oh kalau toko Sabiah Butik emang kayak gini videonya. Oh kalau tokonya si Tan Shirley emang kayak gini videonya. Jadi gitu Kak Tiono ya. Coba Kak Tiono, daripada kita viral sesekali yang nggak ada impact-nya ke toko, kita coba fokus gimana caranya kita menemukan persona atau identitas ke akun kita gitu ya. Oke, kita next dulu sekarang ke video yang terakhir teman-teman ya. Ini lebih feminim untuk produknya. Ini dari teman kita @Sabiah Butik. Kalau ada kesalahan nama, kesalahan sebut, mohon diingatkan saya di kolom chat, boleh supaya nanti kita bisa ubah ya. Nah, sekarang kita tonton dulu videonya sama-sama teman-teman ya. Kita play dulu videonya. You're my everything, everywhere, always. Love till it hurts, till my heart aches. The light in my world on my dark days. For always you'll be mine. Everything, everywhere, always. My cup of coffee in the morning, the break of dawn, right after the storm lifts. And even if I know you're miles away, close my eyes and pray that I'll dream. Oke, itu adalah video kurang lebih 1 menit dari Sabiah Butik. Boleh teman-teman ada yang punya pendapat bagaimana videonya? Boleh tuliskan di kolom chat. Sambil aku mau coba bahas apa sih kelebihan dari video teman kita Kak Sabiah Butik ini. Pertama teman-teman ya, kalau untuk perempuan, nah kebetulan saya masih perempuan nih, belum ada rencana operasi nih ya. Nah kalau untuk target marketnya perempuan, menurut kita ini tuh cewek banget teman-teman ya. Nggak tahu nih coba kalau buat yang cewek-cewek sini deh. Kak Ezer tuh bajunya tuh Ezer Clothing tuh baju ya kayak. Cowok apa cewek sih Kak? Tiada Dahuk dan Siti Kak Uli. Ya, itu nanti akan masuk dalam apa yang bisa dikembangkan ya Kak Ori ya. Cantik banget Kak, detail juga, menarik dan pengen lihat sampai habis. Baju Kauli, baju laki apa cewek? Iya teman-teman, oke aku coba fokus ke videonya lagi sekarang. Kalau menurut kita di sini untuk treatment ini jatuhnya bisa unboxing dibilang teman-teman ya, karena dia nunjukin juga bagaimana buka packagingnya dari awal. Untuk perempuan, pemilihan elemen visualnya ini detail ya, teman-teman ya. Lihat dia ada daun-daun di bawah, terus kemudian ada gorden, angle-nya, dia editing videonya agak maju mundur. Ini saya rasa dilakukan sama yang sudah cukup pengalaman. Jadi ini untuk matanya perempuan sebenarnya sangat memuaskan ya teman-teman ya dari sisi visual. Terus juga soundnya lagunya juga enak. Meskipun saya nggak tahu ini lagu siapa, cuman terdengar sesuai sama nuansa produknya gitu ya. Nanti apa yang dikembangkan ada di slide selanjutnya. Sekarang kita bahas dulu apa yang kira-kira bisa kita ambil dari video ini. Terus juga ini yang kedua adalah pilihan angle gambar sama adegannya. Itu tuh bisa menunjukkan detail produk dengan baik gitu teman-teman ya. Kayak dia kasih sebenarnya
detail kayu-kayunya, tingginya, terus bahkan untuk menunjukkan keempukan dia ada adegan di pencet-pencet gitu ya, bagian dari sepatunya, apa wedgesnya teman-teman. Terus propsnya juga sekitarnya menurut saya sangat mendukung dengan dedaunan hijau, dengan gorden putih gitu. Ini tuh super super cewek banget gitu. Terus dari sisi captionnya, ketika kalau teman-teman bisa nonton video ini, bisa dicek aja di akunnya. Kalau dibuka, ini captionnya more, dia tuh langsung to the point teman-teman. Langsung tuh sepatu apa, size-nya berapa yang ready, terusnya dia kasih tahu bahannya juga. Intinya adalah captionnya sangat informatif. Kalau saya mungkin cari wedges, terus langsung dikasih video ini, mungkin akan jadi pilihan banget buat saya. Akan saya pertimbangkan banget untuk saya check out gitu ya. Cuman, balik lagi, kalau saya suka sama videonya, saya selalu coba, oh dia bisa dikembangin dari sini ya gitu. Penasaran gitu ya teman-teman ya. Oke, cewek beli dong. Oke, Kaiser nanti aku coba cek ya. Nah, apa ya yang bisa dikembangkan dari teman kita Kasabia Butik? Yang pertama, teman-teman, balik lagi ke soal teks. Mungkin ini bisa menjawab juga pertanyaan kakak siapa tadi ya yang tanya soal gimana teksnya biar nggak pucet gitu ya. Oke, untuk pemilihan warna sama ukuran teksnya bisa disesuaikan lagi. Karena tadi teman-teman bisa lihat juga, sebenarnya dari awal ini, nah, bisa lihat ya, warna teksnya putih. Terus kemudian dia pakai background setnya juga warna putih, teman-teman ya. Kalau kita nggak teliti banget, agak-agak kurang terbaca sebenarnya. Solusinya gimana? Mungkin pertama bisa ditambah drop shadow-nya supaya lebih... Drop shadow apa ya, teman-teman ya? Drop shadow apa sih? Coba drop shadow di font maksudnya apa? Ada yang bisa bantu saya nggak di sini? Drop shadow, bayangan. Kak Helvin nih kuliah broadcast dulu ya. Dikasih bingkai, iya bener Kak Melinda, bener juga bisa dikasih bingkai gitu ya, dikasih bayangan pinggir-pinggir tulisannya, iya kalau memang mau stick di warna putih itu bisa satu gitu ya teman-teman ya, bisa dikasih shadow. Sama juga menjawab pertanyaan kakak yang tadi, sebenarnya aku juga tipe yang nggak suka main warna teks aneh-aneh. Kalau saya pribadi personal, saya lebih suka warnanya sederhana, misalnya putih, tapi supaya bisa tidak nyatu sama backgroundnya harus disesuaikan. Drop shadow-nya ditambah, bisa ditebelin atau dikasih outline, kasih outline atau dikasih background gitu untuk fontnya gitu ya Kak ya. Terus kemudian tulisannya lebih bold, 3D, bisa ke Atira, itu juga opsi, bagus ke Atira, thank you. Nah, kemudian sebenarnya yang bikin video ini tadi tulisannya juga kayak agak nyatu sama backgroundnya, menurut saya mungkin pencahayaannya masih bisa diturunin gitu. Untuk Kasabia Butik, studionya bagus banget, aku suka. Mau cek deh behind the scene-nya seperti apa. Cuman mungkin bagian cahayanya, lightingnya, aku nggak tahu nih apakah dari lightingnya atau dari editingnya dinaikin lagi highlightnya. Cuman mungkin masih bisa diturunin lagi gitu ya, karena eh, detailnya jadi agak kurang terlihat untuk bagian sepatunya dan juga terlalu cukup over exposure. Apalagi boxnya putih, backgroundnya putih, cahaya kita pakai lidi putih juga gitu. Nah itu harus lebih hati-hati lagi ya kak ya. Tulisannya nggak kelihatan tuh untuk kartunya. Oke, ini cuma isunya ini aja, jadi kurangin sedikit aja cahayanya supaya apa? Supaya nggak overexposure putih banget gitu ya. Supaya nanti bisa ini kan nggak kelihatan ya Sabia. Teman-teman bisa lihat di sepatunya mencelak ya warnanya ya. Nggak kelihatan ya. Kalau misalnya lebih diperhalus lagi, entah lampunya diturunin atau dikasih kayak peredam softbox gitu, mungkin bisa membantu. Teman-teman 2 minggu lalu ada yang ikutan nggak sih webinar yang materi Live Sultan budget pas-pasan? Ada yang ikut nggak? Live Sultan budget pas-pasan. Cakep. Kontras terlalu tajam. Brightness-nya ya ketinggian. Maaf kali dulu petir ya Allah. Oke, nggak apa-apa. Ya, teman-teman. Jadi mungkin ini di bagian pencahayaannya bisa dikurangin ya, brightness-nya ya betul. Tapi pingin. Oke, Kak Riki, nanti aku share lagi undangannya kalau kita bawain tema itu ya. Oke, terus kemudian tadi ada yang bener tuh, yang kasih apa ya? Hook-nya nggak ada, Kak. Tapi siapa ya yang jawab di awal ya? Hook nggak ada. Oh, Kak Orwi Watuseke, betul. Nggak ada hook, nggak ada CTA. Nah, ini memang adalah PR dari teman-teman kita yang produknya cantik nih. Kadang-kadang terlena. Jadi gini teman-teman, aku paham banget
untuk produk seperti yang elegan seperti tadi treatment videonya ya sangat bagus sekali. Mungkin fokusnya adalah ke kecantikan visualnya gitu. Mungkin mereka dari teman-teman Sabia Beauty ngerasa, aduh kita tuh nggak biasa Kauli bikin yang kayak hook-hook yang agak apa ya, yang agak pasar gitu ya. Mungkin itu bisa jadi istilah banyak teman-teman yang berjualan barang-barang yang cantik gitu ya. Tapi nggak apa-apa banget, kita tahu semua produk punya pasarnya masing-masing. Cuman tetap menurut saya untuk video Kasabia yang tadi, jika dikasih konteks untuk tiap videonya akan lebih berwarna. Apalagi kalau baju perempuan atau aksesoris perempuan atau aksesoris apa ya yang nempel di badan kita ya, cowok juga sebenarnya nggak apa-apa dikasih topik aja. Misalnya contohnya ya, wedges untuk si kaki pendek, misal seperti itu, atau hak tinggi untuk si betis besar, misalnya seperti itu teman-teman ya. Tetap kalau bisa video itu mengandung sesuatu problem atau isu atau sebuah topik gitu. Jadi sehingga ibaratnya saya suka analogi gini. Sorry kalau terdengar kasar, kayak misalnya suka ada istilah eh, cantik aja nggak cukup atau pinter aja nggak cukup gitu. Nah sama juga kayak teman-teman kayak video teman-teman. Videonya itu naskahnya bagus aja nggak cukup gitu loh. Visualnya harus bagus. Tapi sama juga visualnya nggak cukup cuma bagus doang, tapi harus ada naskahnya yang strong gitu. Harus ada konteksnya gitu. Sehingga itu adalah hal yang harus saling balance itu. Jadi mungkin boleh ke depannya buat teman-teman juga yang punya treatment seperti ini yang kayak aduh aku nggak bisa kalau ini dipakein kuku gitu kayak agak pasar. Hook itu bentuknya macam-macam, teman-teman. Paling nggak, teman-teman, videonya harus jelas diperuntukkan buat siapa. Kalau saya sih tadi kebayang banget itu. Masih bisa banget dikasih keterangan, misalnya untuk perempuan pendek yang nggak tahu ya kata-katanya teman-teman yang cari sendiri. Misal gitu untuk si petit gitu, atau misalnya untuk kondangan atau wages segala event seperti itu teman-teman ya. Oke, contoh konten skincare Kak. Kak Jailin, contoh konten skincare teman-teman. Kalau ada yang merasa bikin konten video skincare, boleh dikirimkan nanti ya. Gitu. Hak tinggi betis besar. Nah, tuh Kak Orwi tuh, mantul. Gitu teman-teman ya. Dulu saya juga kerja di media perempuan, dan memang kalau baju untuk si lengan besar, celana untuk si betis besar, kemeja untuk si mulut besar, itu lebih laku teman-teman ya. Sepatu untuk si kepala besar. Pokoknya yang mungkin berhubungan sama keinsecurean target market kita itu lebih dilirik. Itu bisa jadi masukan buat teman-teman yang memang menjual item fashion gitu. Contoh konten fashion yang bagus Kak, Kak Halimah tuh nanti datang terus di webinar kita. Hari ini kita fokus ngebahas video dari teman-teman yang ikutan webinar. Kalau teman-teman mau lihat contoh yang bagus, nanti di sesi-sesi selanjutnya gitu ya. Bosan dikatain pendek, ya sini jawabannya. Kak, aku juga pendek, tapi aku akan nonton. Nah, gitu teman-teman ya. Oke nih, udah mulai kepancing ya ide-ide nakalnya. Jadi itu yang penting teman-teman, kita harus berani nakal dan kreatif gitu. Nah, terus ini quick tips dari saya. Jadi teman-teman, jangan ragu untuk membuat lebih dari satu gaya konten untuk produk yang sama. Supaya apa? Supaya audiens lebih bisa mengenali produk kita. Jadi misalnya kayak tadi, mungkin teman-teman ada yang terjebak dengan gaya konten estetik teman-teman ya. Tapi harus disadari dan harus diterima bahwa penonton di TikTok Shop lebih cenderung check out di video yang clear harganya berapa, yang jelas promonya apa. Sehingga saran saya, teman-teman, jangan ragu untuk buat dua jenis eh, video gitu loh untuk satu konten. Misalnya kayak yang tadi wages, mungkin itu untuk check out agak-agak jauh teman-teman ya, karena maksudnya mungkin dari harga nggak kebayang, dari promo nggak kebayang. Tapi kalau saya nemu video itu, saya akan save. Saya akan save, mana tahu saya butuh nanti gitu. Nanti saya akan check out di sana gitu. Yang saya bayangin adalah selain video wages tersebut yang tadi cantik itu, Kak Sabia itu bikin juga satu video yang khusus to the point membahas
promosi yang sedang berlangsung untuk wedges tersebut atau paling nggak video yang ngebahas soal harga wedges tersebut. Sehingga kemungkinan besar bisa jadi saya yang tadinya nge-likes dan nge-save video yang estetik itu, mungkin hari besoknya saya juga dapat video yang berhubungan sama harga wedges tersebut. Sehingga saya tadinya user yang cuma nge-save doang video cantiknya Kasabia, ketika saya nemu wedgesnya langsung tahu, oh harganya segini, check out. Ternyata cuma 89.000. Bikin saya tampil cantik pas saya ke nikahan teman saya gitu teman-teman ya. Jadi boleh boleh untuk dicoba banyak gaya konten dalam untuk satu produk gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk explore gitu. Nah, ini kita masuk dulu ke kuis yang kedua teman-teman ya. Kuis yang kedua. Baru nanti kita akan masuk ke tips dan trik untuk membuat video yang menarik perhatian. Aku lempar dulu kuis yang kedua. Teman-teman jangan lupa dibaca pilihannya sampai akhir ya. Kak, kira-kira kapan nih bahas konten tentang skincare? Tergantung. Teman-teman ada yang kirim nggak? Oke. Aku keluarin dulu kuis yang kedua. Yes. Baca sampai akhir pilihannya. Hal yang harus dihindari ketika membuat short video adalah apakah A. Menampilkan keunikan produk, atau B. Tidak menjelaskan apa kelebihan produk kita, atau C. Mengajak penonton untuk segera cek keranjang kuning. Yang mana yang harus dihindari ketika membuat short video? Kuisnya belum muncul di aku. Kak Cinesia coba klik di bagian atas, biasanya ada Q&A, poll and quizzes gitu ya. Iya, nungguin yang skincare. Oke, teman-teman. Ah, kalau ada yang punya konten skincare, boleh ya dituliskan. Dan pastikan, coba kira-kira menurut teman-teman bagus apa enggak. Supaya nanti sip kita bisa bahas bareng teman-temannya ya. Nanti kak ya, kalau ada konten skincare, kita akan coba review. Oke, yuk. Aku kasih waktu 5 detik lagi ya. Dari 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya yang benar adalah yang B, teman-temannya. Ini harus harus sangat dihindari. Jadi eh, jangan sampai kita nggak menjelaskan apa kelebihan produk kita. Balik lagi, menjelaskan kelebihan produk itu, nggak harus by eh, kata-kata. Bisa jadi kayak tadi, misalkan menunjukkan detail produknya. Bisa jadi kalau dari BFS mungkin bisa kasih unjuk adegan dia tahan gitu teman-teman ya, untuk menunjukkan kelebihan produk kita gitu. Oke, sekarang kita move dulu. Kita akan ke Kak, sebenarnya aku ada konten skincare tapi nggak tahu deh apa nggak oke kalau di-share di sini. Nah, makanya teman-teman ayo pulang dari sini bikin konten sebagus mungkin. Saya eh, saya tutup mata sama angka penjualannya. Saya bisa tahu itu ada penjualan apa enggak, tapi saya mau lihat eksekusi kontennya teman-teman ya. Jadi kalau bikin coba videonya sebaik mungkin secara konten, ada ceritanya, ada topiknya, gambarnya baik gitu. Nanti insya Allah kita bahas teman-teman ya. Oke, sekarang kalau tadi udah bahas video teman-teman yang ikutan webinar, sekarang kita coba lihat lagi tips dan trik secara langsung gimana untuk membuat video yang menarik perhatian penonton. Jadi teman-teman, kenapa di sini saya nggak bikinnya judulnya tips dan trik membuat video yang dibeli penonton gitu loh. Karena untuk dibeli penonton kita harus tarik perhatiannya dulu gitu loh. Saya nggak bikin gimana bikin video yang view-nya tinggi, nggak gitu. Kalau view tinggi cuma di skip doang, sama aja teman-teman ya. Saya mau teman-teman semua di sini bikin video yang menarik perhatian penonton, yang ditonton sama penonton. Paling nggak teman-teman, ini idealnya ya. Idealnya dalam satu short video, paling nggak harus ada 4 ini. Selalu diingat, selalu ada hook, selalu ada problem, selalu ada solusi, selalu ada CTA. Hook adalah sesuatu yang menarik di 3 detik pertama. Nggak harus bentuknya kalimat. Hook itu banyak, bisa bentuknya teks, bisa bentuknya adegan, bisa bentuknya noise atau keberisikan. Yang pasti dalam 3 detik pertama, lakukan sesuatu yang unik. Contohnya ya, oke aku akan kasih contoh coba kayak dari Kochun. Nggak apa-apa teman-teman ya, kalau saya kasih contoh dari kreator,
selama itu bagus dan bisa kita implementasikan, saya harap teman-teman terbuka untuk terima masukannya gitu loh. Kayak dulu Coachun itu selalu depannya kayak, hey, 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 ini ada produk baru dari Xiaomi. Hey, 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 bla, 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 hey, 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 gitu. Itu adalah hook dia, teman-teman. Hook dia bukan masalah kan, cuman kata-katanya yang sama, intonasinya yang sama gitu. Itu bisa jadi ciri khas kita juga gitu. Jadi temukan hook buat teman-teman sendiri. Cara menemukannya gimana? Harus sering dilakukan. Tapi bukan cuma lakukan aja, tapi juga harus dicoba diresapi gitu teman-teman ya. Oke, kemudian nextnya adalah untuk problemnya. Setelah ada hook, harus ada, kalau bisa ada problem. Problem itu adalah poin penting yang dapat memicu atau memicu keingintahuan penonton gitu teman-teman ya. Problem juga nggak harus selalu berat teman-teman. Kalau dibilang problem itu bukan berarti harus masalah keluarga yang kayak ayahku meninggalkan ibuku 10 tahun lalu gitu. Kayak ibuku sekarang dengan mantan pacarnya tinggal di rumah. Mantan pacarnya adalah ayahku gitu. Nggak kayak gitu teman-teman ya. Nggak, problem tuh nggak harus yang berat banget. Problem itu sesimpel misalnya kayak kayak tadi sebenarnya wedges yang cocok buat siapa sih betis besar gitu. Aduh, aku kayak disebut-sebut sih betis besar. Ya misalnya kayak gitu itu tuh udah problem teman-teman. Meskipun terlihat lucu, tapi itu buat beberapa orang itu sudah isu gitu. Misalnya tempat makan anti tumpah gitu. Atau misalnya kesel banget tas basah gara-gara ketumpahan sayur. Jadi problem itu nggak harus yang berat banget. Jadi kita coba having fun, kita coba bersenang-senang sama produk kita gitu. Terus kemudian kita jadi orang jangan kayak mantan teman-teman ya, tabrak lari cuma kasih masalah doang. Kita harus kasih solusi. Solusinya adalah ya dengan produk kita gitu. Terus kata-katanya juga apa ya, nggak harus yang kayak iklan zaman dulu. Makanya beli ini bisa menyelamatkan kamu, nggak harus yang kayak gitu, karena penonton kita juga pintar teman-teman sekarang. Yang disebut dengan solution di sini adalah bagaimana kita memberikan nilai unik dari produk kita. Kayak tadi misalnya dengan wedges, dia kasih shot apa ya, shot baik, beauty shot tentang tinggi wedgesnya, tentang keempukannya, itu juga sudah solution sebenarnya. Palingan yang disayangkan adalah kurang aja gitu loh untuk topiknya atau isunya di mana gitu loh untuk si wedges yang tadi. Sama juga untuk si BFS 123 yang soal apa namanya holder phone di motor itu penuh dengan solusi sebenarnya teman-teman ya. Tapi kalau di awal dikasih problem tuh, lagi naik motor tiba-tiba jatuh, saya yakin lebih pecah lagi gitu. Karena ternyata si holder itu jauh lebih strong gitu. Kalau untuk CTA, alhamdulillah 3 video yang tadi kita kasih unjuk memberikan contoh CTA yang ideal gitu teman-teman ya. Nah, ini adalah yang harus dihindari nih tentang pelanggaran, teman-teman. Ini aku quick aja kalau pelanggaran soalnya sebenarnya bukan hari ini, cuman nggak apa-apa. Kita kasih kita kasih tipis-tipis saja ya untuk pelanggaran. Yang pertama, kalau dalam video berjualan, jangan sampai kita menyebutkan merek tanpa izin. Eh, untuk merek tanpa izin ini banyak yang kejebak karena mungkin kayak nggak tahu. Jadi gini, ketika mungkin teman-teman jualnya adalah apa ya, misalnya tas, teman-teman sudah punya haki atau teman-teman sudah bisa menjual tas tersebut, cuman kadang-kadang ada teman-teman yang syuting dia nggak sadar ada logo-logo lain di sekitar arena syutingnya gitu loh. Kadang itu nanti bisa masuk juga pelanggaran. Misalnya ya, yang suka nempel stiker apa teman-teman ya? Paling sering tuh biasa tuh stiker McD gitu di rumah ya, atau ada salah dia pakai bajunya CK gitu, padahal kita nggak jual Calvin Klein gitu teman-teman ya. Jadi makanya diperhatikan untuk baju yang dipakai sama talentnya atau arena syutingnya, jangan sampai mengandung simbol-simbol yang merujuk kepada merek yang tidak kita jual gitu teman-teman ya. Terus kemudian mengalihkan penjualan ke platform lain, ini juga harus hati-hati teman-teman. Dan saya lagi-lagi di sini berbicaranya tentang video berkeranjang kuning ya. Ingat, saya berbicara tentang video berkeranjang kuning. Jangan sampai dalam video berkeranjang kuning teman-teman ngajak check out di toko offline, itu juga nggak boleh. Pokoknya pastikan teman-teman ngajak check outnya ke keranjang kuning yang ada di video. Itu aja gitu. Sesimpel ya teman-teman ya. Terus kemudian jangan sampai juga mempromosikan produk terlarang. Kalau ini mungkin agak jarang ya teman-teman ya.
harusnya kalau produk terlarang, teman-teman mungkin nanti akan kejegal ketika proses upload produk gitu sih. Jadi jangan sampai deh teman-teman menjual hal-hal yang tidak diperbolehkan sama negara gitu ya. Terus kemudian untuk teman-teman skincare, beauty, biasanya kejebak di menggunakan klaim yang berlebihan gitu. Jadi mungkin dihindari kata-kata berbau angka yang tidak bisa dibuktikan validitasnya gitu. Kak, kuis pelanggaran kapan ada lagi? Webinar kali ya Kak ya, topik pelanggaran. Nanti aku akan kasih kalau ada. Teman-teman makanya dicatat link tree kita karena setiap hari temanya beda-beda. Tuh, jadi harus ikutan terus ya. Nah, terus kemudian jangan sampai juga bikin konten yang sensitif. Mungkin kalau untuk SARA agak berkurang, tapi hati-hati teman-teman ya. Ntar lagi zaman politik muncul lagi, jangan sampai kita membuat video yang berbau-bau politik gitu. Oke, sebelum ke sesi tanya jawab, aku mau kasih kuis yang ketiga dulu ya. Aku kuis kasih yang ketiga. Nah, ntar kalau pelanggaran kita bahas detail lagi deh. Tapi nggak apa-apa, udah mau setengah 4. Kita kasih kuis yang ketiga dulu. Dan ini dia pertanyaannya. Yuk, dijawab. Manakah elemen hook yang kurang baik? Apakah A, visual atau narasi yang menarik perhatian seketika? Atau B, narasi yang mengandung emosional? Empati, sedih, atau happy juga boleh ya. Emosional tuh komedi juga masuk. Emosional pokoknya. Gue yang C, datar dan tidak mengundang pertanyaan. Mana teman-teman yang agak-agak kurang baik gitu loh elemen hooknya. Belum ada kuisnya, Mem. Nah, kayak lagi kuliah ya dipanggil Mem. Kak Vestor masa nggak ada? Teman-teman yang lain ada yang jawab loh. Udah 71 orang jawab. Coba kamu cari di layar Zoom-nya. Apakah ada titik 3 gitu? Nggak ada, Kak. Dia aku juga nggak muncul kuisnya. Ada kok. Kak Alfi ada. Coba dicek di layar Zoom-nya. Adakah tulisan polls and quizzes? Yuk. Oke. Oh, ada berapa pertanyaan masuk? Oke, sip. Aku hitung mundur, teman-teman ya. Aku hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Thank you, Kak Ezer. Nah, jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Ini yang harus dihindari karena kurang baik, yaitu datar dan tidak mengundang pertanyaan gitu. Teman-teman, gaya orang bikin konten beda-beda. Dan sayangnya, teman-teman webinar sekarang sering ketemunya sama saya. Kalau teman-teman kenal saya suka bikin kontennya yang bombardir soalnya teman-teman, yang sat set shot, yang jedar jedar jedor. Kalau konten yang nggak jedar jeder di TikTok nggak kelihatan sama orang teman-teman. Jadi kalau saya selalu tanyain ke kreator saya, elemen of surprise-nya di mana? Gitu. Harus selalu ada elemen of surprise. Kalau di film tuh ada tuh elemen of surprise. Cuman karena film itu 2 jam, biasanya elemen of surprise-nya bisa di 15 menit baru muncul, atau di 20 menit baru muncul. Video, teman-teman, zaman sekarang, zaman orang time is money. Jadi mereka nggak mau nunggu lama, demennya yang set shot, dalam 3 detik mereka udah nemu sesuatu yang membuat mereka tertarik. Gitu. Nggak ada TikToknya, Kak. Nggak ada, Kak Gendis. Bukan aku. Aku tugasnya dulu mendampingi kreator-kreator, gitu. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian.
Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.